Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bersama-sama tentang bunyi aspirasi dan non-aspirasi dalam bahasa Mandarin. Nah, sebelumnya dari teman-teman yang menonton video saya, adakah yang tahu apa itu aspirasi dan non-aspirasi dalam bahasa Mandarin? Nah, jadi aspirasi dalam bahasa Mandarin itu disebut songqi. Nah, artinya saat kita mengucapkan konsonan, ada semburan udara yang keluar atau hembusan nafas yang cukup kuat setelah pelepasan konsonan tersebut. Nah, dalam istilah fonetik, suara aspiratif biasanya memiliki voice-to-set time yang lebih panjang, yaitu jeda yang lebih lama antara pelepasan konsonan dan dimulai dengan getaran pita suara. Nah, sedangkan non-aspirasi itu dalam bahasa Mandarin songqi, berarti konsonan diucapkan tanpa semburan nafas kuat seperti itu. Dan itu lebih lembut saat kita keluarkan. Adapun perbedaan fonemiknya di bahasa Mandarin, dalam bahasa Mandarin aspirasi bukan hanya sekedar variasi fonetik, tetapi juga kontras fonemik, yang artinya perbedaan aspirasi dan non-aspirasi itu bisa mengubah makna. Maka dari itu, saat penggunaan bahasa Mandarin kita harus lebih teliti saat mengeluarkan pelafalan, karena ketika kita salah, itu akan salah makna lagi. Adapun pasangan konsonan aspirasi dan non-aspirasi, yakni untuk aspirasi p, t, k, c, j, j, sedangkan aspirasi h, t, k, c, ch. Nah, sumber-sumber pelajaran fonetik menjelaskan bahwa satu-satunya perbedaan utama antara pasangan yang sudah saya sebutkan tadi yaitu adalah hembusan udara yang keluar. Contohnya kayak dipecah pang adalah non aspirasi, sedangkan pang itu aspirasi. Kayak contoh juga contoh lainnya itu bisa kita lihat di berbagai sumber. 知、吃、诗、日、滋、呲、丝、鸡、七、波、坡、摸、佛、的、特、呢、了、个、科、呵、鸡、七、西、知、吃、诗、日、滋、呲、丝、一、乌。 Adapun pengaruh aspirasi terhadap nada, menurut penelitian, fonetik aspirasi konsonan bisa memengaruhi nada vokal yang mengikuti. Contohnya kayak onset nada setelah konsonan non aspirasi bisa lebih tinggi dibanding setelah konsonan aspirasi. Ini berarti bahwa aspirasi bukan hanya aspek nafas, tetapi juga bisa berinteraksi dengan aspek vokalis di Mandarin, dan ini penting karena nada adalah elemen makna dalam bahasa Mandarin. Adapun alasan pentingnya kita belajar aspirasi, karena untuk aspirasi dan non aspirasi bisa menentukan makna atau fonemik. Kesalahan aspirasi bisa menyebabkan kebingungan saat orang berbicara kepada kita. Dalam penelitian pendidikan bahasa Mandarin, siswa perlu latihan khusus agar bisa menguasai semua aspirasi dan non aspirasi dalam pinyin. Latihan sederhana bisa juga dilakukan, misalnya kayak letakkan selembar kertas tisu dalam mulut saat kita mengucapkan huruf konsonan. Jika kertas itu bergerak, itu artinya aspirasinya sudah cukup. Karena aspirasi terkait dengan kontrol waktu getaran pita suara, butuh koordinasi artikulasi yang lebih rumit untuk aspirasi daripada non aspirasi. Dan selanjutnya ada dampak
ketika kita dampak salah aspirasi. Jika aspirasi salah diucapkan, bisa mengubah arti kata seperti yang sudah saya jelaskan dari tadi. Misalnya dalam studi disebutkan minimal fire itu non aspirasi, bisa berarti satu hal, sedangkan to itu bisa berarti hal lain. Nah, selain itu, karena aspirasi juga mengaruhi nada, pengucapan yang salah juga bisa membuat nada jadi tidak natural atau kurang tepat. Ini bisa mempengaruhi kefasihan dan pemahaman pendengar asli. Adapun perbedaan dengan bahasa lainnya, yakni di banyak bahasa seperti bahasa Inggris, perbedaan aspirasi itu tidak selalu fonetik. Misalnya kayak pin, spin, di bahasa Inggris memiliki perbedaan aspirasi yang tidak merupakan itu tidak mengubah arti kata, sehingga aspirasi di sana lebih ke varian fonetik, bukan fonem. Nah, sedangkan bahasa Mandarin itu aspirasinya benar-benar harus dipahami dan dilatih agar pelafalan kita bisa terlafalkan dengan benar. Dan adapun tantangan bagi penutur bahasa Indonesia, yakni penutur bahasa Indonesia mungkin sulit membedakan aspirasi karena dalam bahasa Indonesia perbedaan aspirasi seperti bahasa Mandarin jarang ada atau tidak begitu menonjol. Karena itu saat belajar bahasa Mandarin kita sangat disarankan untuk fokus latihan konsonan awal shengmu, aspiratif dan non aspiratif, termasuk mendengarkan contoh atau melakukan latihan artikulasi lainnya. Terus kesalahan dalam aspirasi bisa membuat komunikasi kurang jelas atau salah artinya, terutama dalam percakapan sederhana. Adapun beberapa contoh yang bisa membedakan aspirasi dan non aspirasi. Pa yang artinya ayah itu adalah bunyi non aspirasi, sedangkan pa yang artinya takut itu adalah aspirasi. Contoh lainnya yaitu kamu yang artinya tinggi itu adalah non aspirasi, sedangkan kai itu artinya membuka itu adalah aspirasi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai bunyi aspirasi dan non aspirasi dalam bahasa Mandarin. Semoga dengan pembelajaran ini kita bisa sama-sama mengetahui bunyi aspirasi dan non aspirasi dalam bahasa Mandarin. 谢谢大家。